kita lanjutkan ke pembelajaran pengayaan. Nah, ini kemarin saya sedikit nyinggung ya, tapi ini saya sudah carikan. Bentuk pelaksanaan pembelajaran pengayaan dapat dilakukan melalui, yang pertama ada belajar kelompok, yaitu sekelompok peserta didik yang memiliki minat tertentu diberi tugas untuk memecahkan permasalahan, membaca di perpustakaan terkait dengan KD yang dipelajari pada jam pelajaran sekolah atau di luar jam pelajaran sekolah. Pemecahan masalah yang diberikan kepada peserta didik berupa pemecahan masalah nyata. Selain itu, secara kelompok, peserta didik dapat diminta untuk menyelesaikan sebuah proyek atau penelitian ilmiah. Nah, selanjutnya bisa belajar mandiri, yaitu secara mandiri peserta didik belajar mengenai sesuatu yang diminati, menjadi tutor bagi teman yang membutuhkan, kegiatan pemecahan masalah nyata, tugas proyek atau penelitian ilmiah juga dapat dilakukan oleh peserta didik secara mandiri jika kegiatan tersebut diminati secara individu. Nah, selanjutnya ada pembelajaran berbasis tema, yaitu pembelajaran terpadu yang memadukan kurikulum di bawah tema besar, sehingga peserta didik dapat mempelajari hubungan antara berbagai disiplin ilmu. Melalui pembelajaran tematik, dapat mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna bagi peserta didik. Dikatakan bermakna karena dalam pembelajaran tematik peserta didik akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep lain yang telah dipahaminya. Nah, itu bentuk-bentuk pembelajaran pengayaan yang bisa kita terapkan ya. Nah, selanjutnya di sini. Nah, mengenai metode dan model pembelajaran. Oke, karena dia menyinggung metode dan model pembelajaran, saya akan bahas lengkap di sini. Ada metode, ada pendekatan, ada teknik, ada model pembelajaran. Kita cari tahu perbedaannya ya. Untuk model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir, yang disajikan secara khas oleh guru di kelas. Dalam model pembelajaran terdapat strategi pencapaian kompetensi siswa dengan pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Nah, salah satu contoh dari model pembelajaran adalah model discovery learning, model inquiry learning, dan lain sebagainya. Ingat lagi ya, sintak-sintaknya dipahami dan apa yang harus dilakukan oleh guru dan siswa. Di sana sepertinya sudah ada, biar nggak ketukar nanti. Selanjutnya ada pendekatan. Adalah konsep dasar yang mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Nah, itu pendekatan. Contohnya adalah pendekatan konstruktivisme, pendekatan open-ended, pendekatan realistik, pendekatan saintifik. Nah, seperti itu. Jelas ya, bisa membedakan antara model dengan pendekatan. Nah, kita lanjut. Metode pembelajaran adalah prosedur, urutan, langkah-langkah dan cara yang digunakan guru dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, dapat dikatakan bahwa metode pembelajaran merupakan jabaran dari pendekatan. Ya, satu pendekatan dapat dijabarkan ke dalam berbagai metode pembelajaran. Ingat, satu pendekatan. Dapat pula dikatakan bahwa metode adalah prosedur pembelajaran yang difokuskan ke pencapaian tujuan. Dari metode, teknik pembelajaran diturunkan secara aplikatif, nyata, dan praktis di kelas saat pembelajaran berlangsung. Oke, jadi dari pendekatan diturunkan ke metode, diturunkan ke teknik. Itu ya, jadi susunannya harus teman-teman tahu. Nah, contoh dari metode adalah, biar nggak bingung ya, ada metode diskusi, ada metode demonstrasi, ada metode ceramah, dan lain-lain. Nah, selanjutnya, ini teknik. Adalah cara konkret yang dipakai saat proses pembelajaran berlangsung. Guru dapat berganti-ganti teknik meskipun dalam koridor metode yang sama. Bisa. Jadi, satu metode dapat diaplikasikan melalui berbagai teknik pembelajaran, itu nggak masalah. Diganti-ganti dalam prosesnya juga nggak masalah. Ya, nah intinya bungkus dari penerapan pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran tersebut
dinamakan model pembelajaran. Jadi bungkusnya itu semua namanya model pembelajaran. Nah, jadi contoh teknik ya. Ini contoh teknik, ada teknik penugasan, ada teknik tanya jawab. Jadi bisa dipahami ya. Sudah jelas ya, model, pendekatan, metode, dan teknik. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada pengertian penilaian acuan norma, PAN, dikenal pula dengan sebutan standar relatif atau norma kelompok. Nah, pendekatan ini menafsirkan hasil tes yang diperoleh siswa dengan membandingkannya dengan hasil tes siswa lain dalam kelompoknya. Nah, ini dibandingkan dengan siswa lain di dalam kelompoknya. Alat membandingkan itu ditentukan berdasarkan skor yang diperoleh siswa dalam satu kelompok. Ini berarti bahwa standar kelulusan baru dapat ditentukan setelah diperoleh skor siswa. Nah, itu untuk PAN. Nah, pendekatan PAN ini mendasarkan diri pada asumsi distribusi normal. Walaupun kadar kenormalannya tidak selalu sama untuk tiap kelompok. Dengan demikian, walau tiap-tiap kelompok sama-sama menghasilkan kurva normal, min kurva atau rata-rata kurva yang satu dengan kurva lainnya mungkin saja berbeda. Sebagai konsekuensinya, seorang siswa yang memperoleh nilai tinggi dalam satu kelompok mungkin akan memperoleh nilai rendah jika ia dimasukkan ke dalam kelompok lainnya. Demikian pula sebaliknya. Jadi PAN ini semacam gimana ya? Kalau kita keseharian kita sering kita di pembelajaran misalnya paling tinggi kita dapatkan nilai siswanya misalnya 60 seperti itu kan. Nah, kalau dilihat dari ini kan semua remedi, kadang-kadang kita melakukan teknik PAN ini. Jadi kita lakukan kayak pengkatrolan istilahnya ya. Jadi kita cari dulu rata-ratanya. Jadi kita untuk penentuan penentuan posisi siswa itu ditentukan oleh rata-rata skor yang baru didapat seperti itu. Nah, itu untuk PAN-nya. Sekarang bagaimana kalau PAP-nya atau penilaian acuan patokan? Nah, penilaian acuan patokan atau PAP merupakan pengukuran yang menggunakan acuan yang berbeda. Dalam pengukuran ini, siswa dikomparasikan dengan kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam tujuan instruksional. Jadi ini sudah dari awal sebelum siswa tes sudah ada kriterianya gitu loh. Nah, bukan dengan menampilkan siswa lain. Nah, keberhasilan dalam prosedur acuan patokan tergantung pada penguasaan materi atas kriteria yang telah dijabarkan dalam item-item pertanyaan guna mendukung tujuan instruksional. Nah, dengan PAP, setiap individu dapat diketahui apa yang telah dan belum dikuasainya. Kalau di PAN tadi belum bisa ditentukan ya. Kadang yang satu siswa ini berada di kelompoknya karena kelompok yang menengah ke bawah, kita pindahkan dia ke kelompok lain yang pintar-pintar, dia bisa berada di urutan paling terakhir seperti itu. Jadi tidak bisa kita menentukan. Jadi apa yang telah dia kuasai tidak bisa. Tapi kalau PAP dia bisa. Nah, seperti itu. Nah, bimbingan individual untuk meningkatkan penguasaan siswa terhadap materi pelajaran dapat dirancang. Demikian pula untuk memantapkan apa yang telah dikuasainya dapat dikembangkan. Guru dan setiap peserta didik atau siswa mendapat manfaat dari adanya PAP ini. Melalui PAP, berkembang upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan melakukan tes awal atau pre-test dan tes akhir atau post-test. Perbedaan hasil tes akhir dengan tes awal merupakan petunjuk tentang kualitas proses pembelajaran. Nah, jadi silakan untuk penilaian ini masing-masing punya kelemahan dan punya kelebihannya. Yang penting teman-teman atau rekan-rekan tahu betul. Seperti itu.